Kalau ini ternyata beda dengan ijazah yang sudah dilihat Prof. Firman, hukum, maka Dian Sandi inilah yang memalsukan dan dia mengunggah tanpa izin dalam pasal 32 dan kemana. Waktu itu ini analisis karena dia mengatakan ini asli. Maka saya fair aja. Kalau memang ini ternyata memang palsu, dan Dian Sandi mengatakan asli, maka Dian Sandi lah yang layak untuk kena pasal 32 35. Saya fair saja. Kalau ternyata ijazah fisik Pak Jokowi itu ternyata sama dengan ijazah yang kami temukan 5 itu, kita buka-bukaan, kita buka bersama dengan UGM, kita duduk bersama, kita nyatakan ijazahnya itu memang asli. Tapi kalau ternyata ijazah Pak Jokowi sama dengan ijazahnya Dian Sandi ini, nah itu yang kemudian nanti bisa jadi lain soal. Jadi artinya ini clear ya, artinya nanti saya bisa tunjukkan memang analis saya gunakan itu memang mengikuti buktinya. Itu bila kita analisis digital, kalau itu analog, kita pakai analisis secara analog, bahkan nanti perlu uji mas. Meskipun itu nanti misalnya, oke, nanti 2 ijazah bahkan nanti uji carbon dating 14 untuk kertas, kemudian untuk tinta dan lain sebagainya. Baik. Ya silakan saja disampaikan apakah nanti itu ada nilainya dan tidak, kan kami serahkan mekanismenya kepada Barreskrim. Tadi Mas Roy sudah menyampaikan nanti apakah ke si A, ke si B ya yang mengupload dan sebagainya, silakan saja. Karena buat kami intinya proses penyelidikan di Barreskrim sudah dihentikan. Sampai saat ini belum ada hal apapun yang bisa menaikkan proses tersebut. Nah oleh karena itu, sejalan dengan itu, beberapa saat kemudian dilakukan konversi pers oleh Polda Metro Jaya atas peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, sekarang kita fokus di situ. Nah, apapun yang disampaikan, baik tadi ada pembanding, kemudian dan sebagainya, melakukan pengecekan melalui analog dan sebagainya, maka kita serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, apakah nanti yang melakukan analisa kembali, melakukan pengecekan kertas, pengaman, tinta, spesimen tanda tangan, dan sebagainya. Saya pikir itu merupakan domain daripada penyidik. Intinya, saat ini kita sedang menunggu dari proses penyidikan ini siapa tersangkanya. Karena dari proses penyelidikan sudah ada proses tindak pidananya. Tinggal kita lihat nanti dalam penyidikan ini siapa nih yang ditentukan sebagai tersangkanya. Jika nanti memang ada melebar ke yang lain daripada yang diadukan kemarin dalam pengaduan Pak Jokowi, ya silakan kami bisa menyerahkan seluruhnya mekanismenya kepada pihak penyidik. Kita konsisten, jika pihak penyidik, jika hukum meminta itu, kami akan menyerahkan ijazah fisik Pak Jokowi kepada pihak penyidik. Kalau memang gitu ya, dan silakan. Dan kalau memang terus berlanjut sampai dengan nanti ke pengadilan, diminta sama hakim, kami juga akan serahkan. Apakah nanti penyidik menyita dan sebagainya, melakukan pengecekan dan sebagainya. Intinya dari semua ini, pihak UGM yang sudah mengeluarkan ijazah tersebut, mengatakan Pak Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang sah dan dikenal, diketahui. Saya nggak tahu apakah tadi dari 3, 4, 5 orang yang tadi Mas Roy sampaikan ijazahnya yang akan jadikan pembanding, itu kenal nggak sama Pak Jokowi saat itu? Saya nggak ngerti juga. Intinya adalah pada saat ini semua orang sudah terang benderang, sudah terbuka, sudah banyak yang menyampaikan, dan UGM hal ini yang paling utama, yang paling penting, sudah menyampaikan bahwa itu sah, bahwa Pak Jokowi sudah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi dan berhak memperoleh ijazah yang sah, dan oleh karena itu digunakan oleh beliau. Terkait ijazah Pak Jokowi yang dikatakan itu palsu, masalah itu mereka seperti apa, kemudian apakah nanti penguploadnya seperti apa, saya serahkan sepenuhnya pada penyidik. Intinya kami memberikan dalam aduan tersebut bukti permulaan yang cukup, di mana pihak penyelidik saat itu melakukan penyelidikan dan melakukan analisa, verifikasi, kemudian melakukan gelar, ya, disampaikan beberapa saat lalu, dan akhirnya menyatakan bahwa ada nih tindak pidana yang terjadi atas pelaporan pengaduan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu saja. Artinya domain itu akan menjadi debat kusir kalau kita buka sekarang, karena tentu yakin, dan akibat dari Barreskrim ini, ya saya yakin Polda Metro Jaya lebih hati-hati, lebih sangat selektif dalam memberikan statement dan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Mungkin akan lebih dalam, lebih jauh dibandingkan dengan Barreskrim. Kalau misalnya pertanyaan gini Bang Firmanto, Pak Jokowi ini merasa lebih resah karena teman-teman Mas Roy Suryo CS yang sampai sekarang terus menuntut tentang mana ijazah aslinya, atau lebih resah dengan ada yang ngupload ijazahnya di medsos tanpa izin beliau dan itu adalah barang notabene asli nggak asli gitu? Pak Jokowi sebenarnya lebih kepada menyayangkan kepada pihak-pihak yang sudah sebelum Bapak menyampaikan pengaduannya, kami diberi tugas juga untuk mengatakan hentikan ya, terkait dengan si A mengupload, si B mengupload dan sebagainya, melakukan analisis sebagainya, silakan saja. Tetapi ini sudah disampaikan berhenti, dan ini tidak baru hari ini sudah 2 tahun lebih, sudah 2 tahun lebih ini, dan kami sudah melaksanakan rangkaian ya, baik PT UN maupun Perdata di Pengadilan Jakarta Pusat, dan itu sudah
tidak bisa dibuktikan atau kalah seperti itu. Terakhir juga kemarin ya sekaligus update nih di Solo juga demikian. Kemudian Bareskrim juga dihentikan. Artinya mengenai seperti apanya tentu atas laporan pengaduan yang disampaikan kan ada tempusnya, ada lopusnya kan gitu ya. Saya tidak terlalu jauh dan terlalu dalam karena ini merupakan domain daripada penyidik. Hanya saya sampaikan tentu penyidik sudah melakukan gelar, sudah lebih hati-hati karena ini diamati benar oleh dunia terkait hal ini, sehingga artinya ketika penyidik menyatakan sudah ada tindak pidana terhadap yang diadukan dan saat ini naik ke penyidikan, saya yakin pihak Polri memiliki alasan yang tepat untuk menaikkan ini dan saat ini kita tunggu siapa tersangkanya. Demikian. Silakan Mas. Pak. Artinya Prof Firman menyampaikan kepada Bapak, nanti kita lihat saja dalam pendidikan yang nanti dilakukan. Karena apa yang saya lakukan itu pure, clearly adalah technical statement ya. Jadi fake document berdasarkan uploadan yang sudah dilakukan pada tanggal 1 April dan saya baru berstatement setelah tanggal 1 April. Jadi ketika laporan Jokowi pada tanggal 26 Maret itu, makanya saya senyum waktu itu Mas. Karena 26 Maret itu konferensi pers yang ada itu di satu, saya tidak ada di sini, lokus itu saya nggak ada, bahkan nama saya pun tidak disebut sama sekali. Kemudian menggerutu ya, kalau dikatakan menggerutu nggak juga tanggal 15 April dikatakan menggerutu, ulah karena tercinta saya terjadi yang saya cintai. Saya S1, S2 di UGM, dokter S2 di dokter Pak juga ya. Jadi tapi kalau misalnya berikutnya, nah pastikan dong, saya ada tanggal 6 April itu di rumahnya Pak Jokowi kalau itu disebut menggerutu. Jadi kemudian saya dikatakan ikut menggerutu, kemudian melakukan penghasut yang ada di situ. Nah, ini bisa salah sasaran. Kemudian pasal 35, kebetulan saya lagi saya ikut menyebutnya. Jadi artinya itu bukan sama sekali ranah yang dipakai ke saya. Apa? Saya tidak pernah modifikasi terhadap ijazah meskipun yang diansan karena apa hasil yang nampak itu adalah hasil analis dari ELA, error level analysis ya. Terbukti kalau itu sebenarnya hasil program. Tidak ada 1% pun bahkan 0,00 sekian persen pun dari dokumen saya ubah. Nah, Dian Sandilah yang kemudian mengubah itu yang tadinya ijazah asli dia foto itu berubah menjadi digital, kemudian fotonya miring lagi. Tidak konsisten dengan aslinya. Nah, dia yang harusnya bisa kena kalau ternyata di ijazah itu misalnya ada watermark dan ternyata dalam foto itu remaknya jadi hilang, berarti justru dari sana yang kemudian malah menghilangkan water tidak mengubah. Yang sekarang misalnya dari skripsi dari UGM saya peroleh dengan resmi dari wakil rektor Profesor Wening, itu saya potret dengan sangat perform, saya mendapatkan izin resmi dan kemudian saya foto, tidak ada yang berubah dari sisi itu. Jadi di situ ada warna kertasnya, jadi saya tidak sekedar menggunakan kamera loh Mas, tapi saya mengerti menggunakan, tapi sangat kamera yang digunakan untuk biasanya untuk ya, jadi itu juga bisa hasilnya adalah hasil raw bukan chip. Jadi situ kita banget. Saya tidak melakukan perubahan 0,0 sekian persen pun dari data itu. Nah kalau analisis ya itulah sob. Jadi hanya saya setuju Prof Firman. Ayo kita cari siapa sebenarnya yang telah ditersangkakan. Jangan sampai Polda Metro Jaya salah menersangkakan seseorang atau bahkan salah melakukan ya kalau orang mengatakan kemudian kriminalisasi terhadap orang, siapa yang harusnya kemudian bersalah kembali. Dan sekali kalau UGM kemudian tadi kata mungkin saja gini Mas, UGM mungkin pernah mengeluarkan ijazah asli dari Pak Jokowi mungkin, tapi ternyata dalam berjalannya seperti yang pernah salah seorang profesor di UGM itu mengatakan, dulu ada profesor yang mengatakan ijazahnya hilang, nah kemudian di print lagi. Nah UGM tidak ngomong print lagi itu, dan print lagi itulah mungkin yang diupload oleh Dian Sandi. Artinya Pak Jokowi tidak bersalah, UGM tidak salah, tapi ada oknum yang kemudian membuat rekayasa dalam dokumen itu, dan itu mungkin ada hubungan dengan pasar pramuka. Itu yang kita cari, dan itulah oknum yang kemudian bersalah membuat dokumen 99,9% palsu itu. Baik.